Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Saya Pendeta Fernando Sinaga sangat rindu menjumpai saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi seluruh jemaat GPDI Samuel. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mengundang kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berseru pada Tuhan, kiranya Tuhan turut ambil bagian ketika kita mendengar, bukan hanya mendengar secara biasa, tapi secara luar biasa. Artinya kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran, iman timbul karena dengar-dengaran. Nah, saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini, Anda dan saya diberi iman, diberi kepercayaan lebih. Mari kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama berdoa menanti kuasa Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah raya ini, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak tahir menjadi tahir, yang tidak kudus menjadi kudus. Aku berdoa, Tuhan lindungi setiap kami. Jika di antara kami ada yang sakit, kami berdoa sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada yang sedih, hiburkan yang sedih. Jika di antara kami ada yang terluka, pulihkan dengan segera. Jika di antara kami sedang mengalami letih lesu, Tuhan berikan kelegaan. Ya, berikan kelegaan, berikan roh yang dibangkitkan, roh yang menyala-nyala. Jika di antara kami sedang membuka usaha warung, toko, atau bisnis, kami menyerahkannya ke tangan Tuhan. Tuhan Yesus ambil alih pekerjaan ini. Kiranya Tuhan mengirimkan berkat, mengirimkan rezeki kepada kami. Berkat dari barat, timur, utara, selatan. Tuhan perintahkan datang ke rumah kami, ke usaha kami, ke bisnis kami. Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman Allah. Berbicaralah, bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ada sedikit cerita. Ucok ditegur guru sekolah minggu. Ada cerita-cerita di Jakarta ini mungkin ya, bukan di Pekanbaru, bukan di Rumbai. Guru bilang sama si Ucok, "Ucok, kenapa kau terlambat?" Ya, karena memang Ucoknya terlambat. "Ucok, kenapa kau terlambat?" Si Ucok bilang gini, "Guru, tadi berkelahi mamaku sama bapakku." Wah, macam mana ini? Terus datang guru sekolah minggu. "Jadi kau tunggu mereka selesai berkelahi. Setelah selesai berkelahi, kau baru berangkat ke gereja?" Kata Ucok, "Enggak, aku cuma menunggu sendalku. Sendal kiri dipakai mama, sendal kanan dipakai bapak." Ya, berkelahi orang tuanya. Tapi saya percaya di Pekanbaru tidak ada yang berantem. Ya, kita selalu happy saja. Kalau saya sikapi di media sosial, khususnya jemaat di GPDI Samuel, saya ada satu penampakan yang menarik ya, dimana ibu-ibu suka berlari ya, benar ya, suka olahraga, suka jogging, suka berkeringat, lari-lari seputar lapangan gitu ya, bahkan di rumah juga suka olahraga. Ya, bersyukur untuk itu. Kita memang mesti hidup sehat, hidup kuat, hidup bergerak biar semuanya aktif. Dan saran saya, kalau olahraganya 1 jam, jangan sampai makannya 2 jam ya. Kalau olahraganya 1 jam, makannya secukupnya aja ya, setengah piring lah. Jangan sampai makannya masih lanjut ya, artinya ya sia-sia olahraganya, sia-sia kita berkeringat. Kan tujuan berkeringat itu adalah menghilangkan kolesterol, menghilangkan asam urat, dan memberikan darah yang lancar. Kalau kita belajar memang hidup ini mesti ekstra hati-hati, tidak boleh ugal-ugalan. Kalau saya coba flashback beberapa waktu lalu, contoh
Kenapa orang tua saya meninggal? Salah satunya kalau saya coba terbuka ya pasti karena penyakit lah. Ada kolesterol, ada darah tinggi. Nah itu juga dampak. Memang ya semua kehendak Tuhan. Namun kita belajar untuk menyikapi hidup. Nah, jangan kita minta kesembuhan tapi gaya hidup kita masih makanan yang kurang sehat. Kalau survei mengatakan paling banyak cepat mati itu orang Batak, orang Manado, orang Padang. Kenapa? Makanannya banyak santan. Yang jarang atau sulit orang meninggal itu orang-orang Jawa, khusus Jawa Barat. Kenapa? Mereka suka sayur. Sebenarnya kalau kita coba belajar untuk berhati-hati tentang makanan, mestinya kita bisa lebih panjang hidup. Ya, bisa 75, 80, bahkan lebih dari itu. Tapi nggak apa-apa. Doa saya tetap berolahraga, tapi ingat makanannya mesti disaring, difilter. Jangan makan yang berlemak, jangan makan yang manis, gula. Saya sekarang aja berusaha makan yang rebus-rebusan. Kalau telur pun telur rebus. Ya, saya sudah jarang makan gorengan, saya sudah jarang makan yang manis. Saya paling teh tawar, kopi tawar gitu ya. Nasi pun saya udah kurangi karena nasi itu juga mengandung glukosa, mengandung gula. Paling bagus itu adalah makan yang sayur-sayuran lah, ubi-ubian, itu bagus. Baik. Puji Tuhan, itu sekilas. Tetap semangat, tetap olahraga, jangan sampai longgar ya. Topik hari ini adalah satu kata ajaib yang akan mengubah hidupmu. Satu kata ajaib yang akan mengubah hidup kita. Satu kata ajaib yang mengubah keluarga kita. Wow, apa itu? Pak Pendeta, apa itu? Satu kata bisa mengubah. Wow. Ada satu kata ajaib yang jika saudara dan saya katakan terus-menerus, maka hidupmu akan berubah. Ada satu kata ajaib jika kita katakan terus-menerus setiap hari. Nah, maka hidup saudara akan berubah. Berkatmu akan bertambah, kamu akan lebih bahagia. Kalau kamu atau saudara tahu itu, kata-kata itu akan berdampak besar dalam hidupmu. Kalau saya kasih tahu pertanyaannya, saya kasih tahu kata-kata itu, kata ajaib itu, maukah saudara dan saya melakukannya? Maukah saudara mengucapkannya? Nah, satu kata ajaib itu adalah ucapan terima kasih, thank you, mauliate, gracias, ya, xie, kamsia. Nah, saya mau kita belajar kata ini, kata-kata surga, kata-kata yang dikehendaki Tuhan. Berterima kasih atau thank you. Kalau saya dapat banyak berkat, pastilah saya mengucapkan terima kasih. Tapi pertanyaannya, Pak Pendeta, kalau saya tidak dapat berkat, bagaimana saya bisa mengucapkan terima kasih? Nah, disitulah ajaibnya. Disitulah ajaibnya. Saya buka firman Tuhan Matius 13 ayat 12. Matius 13 ayat 12. Ada banyak ayat-ayat yang saya akan buka dan saya rindu Anda siapkan Alkitab. Kita baca, kalau tidak bawa Alkitab Anda buka handphone saudara ataupun note atau catatan sehingga Anda bisa kupas renungkan di rumah kembali. Ya, Matius 13 ayat 12, demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sepertinya ayat ini kontradiktif, bertolak belakang. Jangan-jangan kita bilang, Pendeta, yang salah tafsirannya ini. Mungkin kita berkata, kok nggak adil ini ayat? Masa? Ini artinya, siapa yang memiliki, dengan jelas, siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak. Itu firman Tuhan. Siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak dan ia akan menerima hal yang berkelimpahan. Dan siapa yang tidak memiliki,
bahkan apa yang dimilikinya akan diambil daripadanya. Mungkin kita berkata, salah nih Bapak Pendeta, tapi ini benar saudara. Kita akan gali dan kupas perlahan-lahan. Ternyata ayat ini untuk saudara, ayat ini untuk saya, ayat ini untuk kita. Sekali saya baca, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Coba pikirkan ini. Orang yang kaya semakin kaya, yang miskin malah diambil dan semakin miskin. Ada firmannya juga kan? Coba perhatikan baik-baik. Apa yang kita miliki? Apa yang kita miliki? Nah, saya buka. Yang kita miliki adalah, semua ini adalah hati yang bersyukur. Gratitude. Hati yang bersyukur. Sebagai contoh, siapapun, dimanapun kita berada, agama apapun, semua punya satu nafas. Semua bisa mendengar detak jantung. Semua bisa mendengar suara nafas. Ya kan? Saya tarik nafas, saya buang. Tarik nafas. Ini yang semua kita punya. Hati yang bersyukur. Pertanyaannya, ketika Bapak, Ibu, dan saya melihat dan merasakan saudara saya punya nafas, seberapa banyak kita punya niat bersyukur? Nafas itu gratis, oksigen itu gratis. Kecuali Anda masuk ke ICU, satu tabung oksigen mahalnya luar biasa, jutaan. Tapi ketika Anda berkata, saya sehat, kita sehat, seperti ibu-ibu yang suka lari kan, napasnya tuh kos-kosan. Itu adalah gratis. Nah, selayaknya lah kita untuk berterima kasih. Saya nggak tahu berapa jumlah nafas kita sehari, sejam. Saya tantang kita untuk punya hati bersyukur apapun yang Anda miliki. Yang Anda miliki waktu. Semua punya waktu 24 jam sehari. Ya kan? Orang kaya, orang miskin, orang hitam, orang putih, orang Batak, non Batak, orang Sumatera, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Eropa, semua punya waktu yang sama, punya nafas yang sama, gratis. Pertanyaannya, ketika Anda dan saya menerima yang gratis, pernahkah kita mengucapkan terima kasih? Pernahkah kita mengucapkan mauliate? Pernahkah kita mengucapkan thank you? Hari ini ternyata kata-kata thank you, kata-kata terima kasih itu berdampak besar mengubah hidup saudara. Praktekkan. Sudah sejak kapan kita tidak mengucapkan terima kasih? Nah, hari ini saya mengundang kita semua mulai mengucapkan setiap hari, senantiasa. Lihat, ketika Bapak, Ibu, dan saya mengucapkan kata-kata terima kasih kepada siapapun, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada suami istri, terima kasih kepada anak-anak, terima kasih kepada sesama. Lihat, hidupmu akan berubah. Hidupmu akan dilimpahkan. Hidupmu akan ditambahkan. Berkatmu akan ditambah-tambah. Lihat, berkat ini yang terjadi. Siapa yang memiliki rasa syukur, dia akan diberi lebih banyak. Dia akan memiliki kelimpahan. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak memiliki rasa syukur dalam hidupnya, maka apapun yang sudah dimiliki akan diambil daripadanya. Rasa syukur itu begitu powerful, begitu berkuasa, seperti magic, seperti keajaiban yang mengubah hidup. Satu kata aja yang bisa mengubah hidupmu adalah ucapan terima kasih. Thank you. Jika Bapak Ibu mempunyai rasa syukur, maka kamu harus memberi dan terus berkata terima kasih. Terima kasih. Dan lihat, ketika Bapak Ibu suka mengucapkan terima kasih, lihat, hidupmu akan suka diberi kelimpahan,
diberi kesehatan, diberi kemenangan, diberi promosi, diberi kebaikan. Rasakan itu. Tetapi jika hidupmu suka bersungut-sungut, ya, suka bersungut-sungut, apa yang sudah kamu miliki perlahan demi perlahan hal tersebut akan diambil daripadamu. Makanya yang miskin tambah miskin, yang sakit tambah sakit. Kenapa? Bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Ya, hari ini saya kembali mengajak seluruh jemaat GPD Sambar. Mari, rasa syukur itu kita miliki. Jika engkau bisa mendengar detak jantungmu dan suara nafasmu, serta berkata terima kasih, itu adalah buah ketika kita bersyukur. Bukti kita bersyukur. Makanya mulai hari ini saya mengajak kita semuanya belajar mengucapkan terima kasih. Coba lihat kiri, lihat kanan. Katakan terima kasih. Ya, perhatikan, lihat kanan, lihat kiri. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Niscaya hidupmu akan berubah. Lihat, ketika Bapak Ibu mengucapkan kata terima kasih, hidupmu lebih berharga. Hidupmu lebih bernilai. Yes. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19 menceritakan ke-10 orang kusta. Ketika Yesus berjalan di Yerusalem menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, di situ Tuhan bertemu dengan 10 orang kusta, dan 10 orang kusta ini berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka berseru. Kenapa? Orang kusta zaman itu diasingkan karena sangat menular. Ya, seperti sekarang orang corona mesti diasingkan, di karantina. Mirip-mirip lah. Orang karantina, nggak enak. Sebenarnya sakitnya sudah bisa dikendalikan, tapi rasa sendiri. Di Jepang itu banyak orang bunuh diri bukan karena dia miskin, tapi karena kesendirian. Akhirnya pihak Jepang membentuk Kementerian Kesepian untuk menghindari orang-orang bunuh diri. Nah, orang sakit kusta ini ada 10, mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ayat 14 saya baca. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, artinya 10 orang ini, 10 yang berteriak, 10-10-nya sembuh. Ini konsep bahwa Tuhan rindu menyembuhkan semua orang, tanpa pandang bulu, tanpa tedeng aling, tanpa pilih-pilih, tanpa lihat ras. Dia sembuhkan semua orang yang berseru. Catat itu. Tapi lihat ayat 15. Lukas 17:15. Seorang, 1 dari 10. Berarti 1 dari 10, 9-nya tidak. Seorang dari mereka ketika melihat ia telah sembuh, perhatikan, dia kembali kepada Yesus, memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring. Saya lanjutkan ya, ayat 16. Bukan hanya dengan suara nyaring, tetapi tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Lihat, 10-nya sembuh, 1-nya bersyukur, 9-nya tidak bersyukur. 9-nya lupa kacang, apa itu istilahnya? Lupa kulit. Kacang lupa kulit. Nah, itu istilahnya. Tapi yang satu ini tahu berterima kasih. Ingat, Tuhan sudah memberkati saudara. Tuhan sudah menjamah saudara. Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Tuhan mencari orang seperti satu ini. Orang itu adalah Samaria, ayat 17. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, lihat. Wow. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Menyelamatkan. Saya percaya orang bersyukur itu masuk surga. Orang yang tidak bersyukur tidak diselamatkan. Kan? Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Hari ini saya berdoa, jangan mau jadi miskin, jangan mau jadi bogus, tapi maulah bersyukur. Tuhan paling gampang mengubah miskin jadi berkat. Paling gampang. Rahasianya dari awal ini. Bersyukur Pak, bersyukur Bu, minum, bersyukur. Memburu, bersyukur. Tante bersyukur, adik-adik bersyukur, opung bersyukur. Semua keluarga saya, apapun yang kau miliki, kita miliki, belajar bersyukur, bahkan tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Saat mereka pergi, Alkitab memberitahu bahwa mereka mengalami kesembuhan. Walaupun ini menarik, dicatat 10 orang kusta ini enggak langsung mengalami kesembuhan, tapi ketika mereka bertindak. Akhirnya ke-10 orang kusta itu sembuh, tapi hanya satu dari mereka yang kembali untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu orang itu orang Samaria, dan orang itu diselamatkan. Dan Tuhan menghendaki orang bersyukur. Hari ini kita belajar. Ada 4 kuasa ucapan syukur. Ada 4 kuasa ucapan syukur. Yang pertama, ucapan syukur membawa kita ke hadapan hadirat Tuhan. Ucapan syukur membawa kita ke hadapan hadirat Tuhan. Ucapan syukur itu ibarat password. Ya, kita lihat Alkitab, Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ada perkataan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bapak Ibu tidak bisa masuk tanpa ucapan syukur. Bapak Ibu tidak bisa masuk tanpa puji-pujian. Saya kasih ilustrasi. Saya ada ATM. ATM saya itu ada beberapa rupiah. Nah, ketika saya ke ATM itu anjungan Mandiri something lah, Bapak Ibu saya tahu lah. Ya, ATM-nya, ATM itu kartu untuk ngambil uang. Ya. Kartu ngambil uang. Ketika saya masukkan kartu itu ke mesin ATM, pertama dia tanya adalah PIN. Passwordnya apa? Kata sandinya apa? Ada 6 digit mungkin ya, 6 huruf atau 6 angka. Nah, kalau saya masukkan PIN-nya tepat, maka aku akan bisa melakukan transaksi. Artinya saya bisa ambil dana, bisa transfer dana. Tapi kalau saya tidak tahu passwordnya, maka saya tidak bisa melakukan transaksi. Boro-boro ambil dana, bisa-bisanya hanya diblokir. Ayat ini luar biasa. Saya ilustrasikan mirip seperti ATM, seperti kartu ATM. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Kalau Bapak Ibu ingin bertemu dengan Tuhan, Tuhan itu kelimpahan, Tuhan itu keselamatan, Tuhan itu yang punya kuasa, Tuhan itu adalah kerajaan yang luar biasa. Artinya ada syaratnya, harus punya cara, harus tahu password, harus tahu PIN. Ya, anak muda tahu, Bapak Ibu tahu lah. Kalau nggak tahu tanya sama kawan-kawan kita. Masukkan PIN-nya, baru kebuka berkatnya. Sama Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbang dengan apa? Nyanyian syukur. Jadi kalau ingin berjumpa dengan Tuhan, harus berkata terima kasih. Harus punya hati bersyukur. Mau lihat Tuhan Yesus, mau lihat.
Gak usah kita bersungut-sungut. Amin. Di dalam hadirat Tuhan itu adalah sumber dari segala sumber. Sumber kebaikan, sumber kelimpahan, sumber kesehatan, sumber promosi. Berkat Tuhan itu seumpama air di dalam sebuah bak penampungan air yang sangat besar. Imanmu seumpama saluran pipanya yang mengalirkan air tersebut, dan ucapan syukur adalah keran pembuka airnya. Sama kan ketika kita umpamakan berkat itu adalah tampungan air besar, berkat Tuhan itu tampungan besar, bak penampungan air. Imanmu adalah saluran pipanya, tapi ada kerannya. Keran ini mesti dibuka baru Anda terima berkat. Keran ini dibuka. Nah, untuk membuka ini katanya adalah harus bersyukur, berterima kasih, baru berkat itu mengalir. Saya berkata karena apa? Banyak belajar bersyukur. Nggak mau komplain-komplain, nggak mau compare, membanding-bandingkan. Ya, semakin hati Anda berlimpah dengan ucapan syukur, semakin besar iman Anda. Semakin besar iman Anda, semakin besar berkat dan kemurahan Tuhan yang dialirkan ke dalam kehidupan Anda. Alkitab berkata, Mazmur 103 ayat 2 dan 5, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, kita perintahkan mulut kita untuk bersyukur. Kita perintahkan jiwa kita untuk bersyukur. Cara mengingat kebaikan Tuhan adalah dengan mengganti kata-kata keluhan dengan bersyukur. Cara mengingat kebaikan Tuhan adalah dengan mengganti kata-kata sungut-sungut, ngomel, kata-kata kasar, suka menuntut, memaksa kehendak sendiri, diganti dengan kata-kata syukur, kata-kata doa syafaat, kata-kata berterima kasih pada Tuhan. Amin. Lihat, hidupmu akan berubah, hidupmu akan dilimpahkan, hidupmu akan disehatkan, hidupmu akan dipromosi. Amin. Rahasia ini bukan rahasia orang Kristen saja sebenarnya. Semua agama mengajarkan kalau kita bersyukur, Tuhan melimpahi. Hari ini saya kembali mengajak seluruh keluarga besar di PD Sambut. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Gratitude. Berkat kedua atau kuasa kedua ucapan syukur adalah ucapan syukur melahirkan mukjizat pelipat gandaan. Ucapan syukur melahirkan mukjizat pelipat gandaan. Saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, Alkitab berkata, Yesus mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ikan dan membagi-bagikannya kepada mereka di tempat itu. Ya, Yohanes 6 ayat 11 dan 14 Anda boleh baca di rumah. Saya ada ingat lagu. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Coba kita bayangkan, ketika Tuhan Yesus melihat 5 roti 2 ikan, ketika dia berdoa, apakah langsung berlimpah? Tidak. Apakah langsung 5.000? Tidak. Tapi saya bayangkan, Alkitab berkata, ketika Tuhan membagi-bagikan kepada mereka, baru terjadi mukjizat. Artinya, kita bersyukur saja dengan apa yang kita punya. Kisah ini menyatakan bahwa apa yang ada di tanganmu itu sebenarnya benih untuk mengalami kelimpahan, benih untuk mengalami mukjizat. Nah, ketika Yesus menerima 5 roti 2 ikan, yang dia lakukan adalah mengucap syukur kepada Bapa. Dia tidak komplain, Bapa ada 5.000 yang makan, kau kasihlah makan. Tapi dengan kehendak Tuhan, ini menjadi bukti kalau kita bersyukur, di situ Tuhan intervensi. Ketika kita bersyukur, di situ Tuhan ambil alih. Bagaimana cara bersyukur? Ketika Anda punya sesuatu, itu sebagai benih,
latihlah dirimu untuk bersyukur dan membagikannya, menaburnya. Amin. Ketika Tuhan Yesus membagikannya, di situ mulai terjadi mukjizat. 5 jadi 6, jadi 7, jadi 8, jadi 1000, jadi 2000, 3000, 4000, 5000, sisa 12 bakul. Ketika ada terjadi kegerakan memberi, giving, house of giving, pribadi yang memberi, di situ baru terjadi kelimpahan. Jadi jangan mimpi Anda mengalami kelimpahan kalau Anda pegang 5 roti 2 ikan. Anda makan, Anda habiskan. Anda kenyang tapi anak-anakmu menderita. Anda sudah selesai di situ. Stop di situ. Lihat, kelimpahan, pelipat gandaan terletak dari ucapan syukur dan memberi. Berilah, maka kamu akan memberi. Saya belajar banyak memberi. Tanya mama saya. Saya suka memberi, saya suka memberkati orang. Saya kasih beras, saya kasih minyak, saya kasih orang lain uang. Tanya adik saya kasih berkat. Ketika saya berkat, sepertinya memang hilang uang itu. Tapi lihat, di situ benih. Ketika Anda memberi, berkat itu akan berlimpah. Tuhan mau Anda dan saya bergerak secara rohani. Berilah, maka kamu akan diberi. Setelah Yesus membagikan roti, mengucap syukur, Yesus membagikan itu kepada orang-orang yang lapar, orang yang membutuhkan. Lalu mukjizat kelimpahan, pelipat gandaan terjadi. Inilah tindakan iman yang didorong oleh kasih dan belas kasihan. Amin. Kuasa kedua, ucapan syukur melahirkan mukjizat pelipat gandaan. Berilah, maka kamu akan diberi. Perhatikanlah gereja, maka engkau akan berkati. Saya suka memperhatikan gereja. Ada yang kurang, saya beli. Ada yang kurang, saya tabur. Ketika kita belajar menabur, maka ketika kita belajar memperhatikan bait Allah, maka Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Amin. Yang ketiga, ucapan syukur mengaktifkan kuasa kebangkitan. Ucapan syukur mengaktifkan kuasa kebangkitan. Yohanes 11 ayat 40 sampai 44. Ya. Yohanes 11 40 saya baca saudara. Yohanes 11 40 44. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lihat Bapak 3. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Ucapan syukur yang ketiga, mengaktifkan kuasa kebangkitan. Wow, hidupmu akan berubah. Tuhan ubahkan kematian menjadi kebangkitan. Kematian apa? Kematian keuangan. Kematian hubungan. Ya, apa itu kematian hubungan? Kematian yang dimana suami istri, ya tetap suami istri, tapi tidak ada rasa, tidak ada cinta lagi, tidak ada keharmonisan. Itu udah mati rasanya. Nah, itu bisa Tuhan gantikan menjadi kebangkitan kalau suami istri sama-sama bersyukur. Sedikit saya bahas mengenai keluarga. Saya ibaratkan keluarga itu kalau harmonis harus seperti triangle. Triangle itu seperti segitiga. Atasnya Allah Bapa, Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus kita. Kiri kanan itu suami istri. Kiri istri, kanan suami. Kalau ingin sama-sama diberkati, istri harus dekat dengan Tuhan, suami harus dekat dengan Tuhan. Ketemu di titik atas. Artinya, keharmonisan itu timbul bukan karena dibuat-buat, tapi karena apa?
bersyukur kepada Tuhan Yesus, mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, dan sama-sama menghargai. Lihat, akan ketemu satu titik. Nah, Tuhan akan bangkitkan keharmonisan saudara. Tuhan akan bangkitkan rasa cinta saudara. Tuhan akan bangkitkan rasa setia saudara. Karena apa? Bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada suamimu. Bersyukurlah kepada istrimu. Bersyukurlah kepada keluargamu. Lihat, engkau akan mengalami kebangkitan keuanganmu. Bersyukurlah. Terima kasih buat keuangan ini Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan ini. Bersyukurlah, akan terjadi kebangkitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat Yesus membangkitkan Lazarus, sahabatnya Yesus menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Ada saat-saat kita mengalami hari Jumat. Ada saat kita mengalami hari penderitaan, hari kesusahan, hari kesakitan, hari kesedihan, air mata. Ada kegelapan, bahkan tidak serasa tidak ada jalan keluar. Namun, jangan kehilangan iman untuk percaya. Kita terobos dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu akan membuka hari Minggu. Hari Minggu itu hari kebangkitan, hari kemenangan, hari keselamatan. Amin. Roma 4 18-21. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia dipercaya dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham sudah tidak mungkin punya anak. Sarah sudah tidak mungkin tidak punya anak. Tapi Abraham dan Sarah mengambil keputusan bersyukur. Bersyukur. Dengan bersyukur itu yang membangkitkan rahimnya, dan rahimnya mengandung, melahirkan. Amin. Kisah ini menyatakan kebenaran bahwa tanpa ucapan syukur tidak akan melihat kemuliaan Allah. Tanpa ucapan syukur tidak ada kebangkitan. Tanpa ucapan syukur tidak ada keajaiban. Tanpa ucapan syukur tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ucapan syukur adalah syarat mutlak untuk melihat keajaiban. Sekali lagi, ucapan syukur adalah syarat mutlak untuk menerima keajaiban. Mari para sintua, para penatua, para pengerja, mulai dari tangan kita, bersyukur saja. Nggak usah banyak komplain, keluh kesah. Bersyukur saja Pak, para pengerja, bersyukur saja. Ibu-ibu, bersyukur saja punya suami. Sami-sami, bersyukur saja punya istri. Bersyukur. Kita akan membangun atmosfer kerajaan Allah. Yang terakhir, yang keempat, kuasa yang keempat. Ucapan syukur mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup Anda. Ucapan syukur mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan kita. Mazmur 57 ayat 7 sampai 12. Perihal Daud ketika di dalam gua Adulam bersama-sama dengan orang-orang yang bermasalah, ia mendapatkan wahyu tentang kebenaran dari ucapan syukur. Mazmur 57, saya baca saudara ya. Mazmur 57. Perlahan-lahan kita baca, dan saya percaya ketika Anda dan saya membaca ini sesuatu besar terjadi. Mazmur 57 ayat 7 sampai 12. Saya baca ya. Diburu musuh tetapi ditolong Allah, itu perikopnya. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku. Artinya ada ancaman bagi Daud. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Ayat 8. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi,
Aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Wow, dia bangun pagi. Satu dulu. Kalau Anda ingin dipulihkan, ekonomimu pengen dipulihkan, bisnismu pengen dipulihkan, finansialmu ingin dipulihkan, udah Anda yang membangunkan fajar dengan ucapan syukur. Bapak Ibu membangunkan fajar itu pagi hari. Anda yang lebih dulu bangun daripada ayam berkokok. Bapak Ibu yang lebih dulu bangun daripada matahari bangun. Matahari bangun jam 5.30 ya. Jam 5. Kalau di Jakarta itu jam 5.30 udah mulai terang-terang. Saya bangun jam 5. Saya doa. Ya, lihat ayat 9. Bangunlah. Berarti ini gaya hidup, ini keterampilan. Ya, jadi bersyukur itu sebenarnya keterampilan, bukan karena diajarkan, tapi karena Anda kemauan. You must push yourself to do it. Anda harus usahakan, ya. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ayat 10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bersyukur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Ayat 12. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Daud lepas dari ancaman. Daud lepas dari pergumulan. Daud lepas dari kegelapan. Dia terobos dengan ucapan syukur. Mari kembali saya menghimbau jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Sekalipun kita jarang ketemu, hari ini saya menantang Anda, hidupmu bisa berubah, hidupmu bisa berubah kalau sering-sering bersyukur. Sekali lagi, hidupmu akan berubah, nasibmu akan berubah kalau terus-menerus bersyukur. Amin. Ucapan syukur itu menyiapkan hati untuk menerima pemulihan. Ucapan syukur itu menyiapkan hati untuk menerima kebaikan demi kebaikan. Ucapan syukur menyiapkan hati untuk menerima fajar pemulihan. Daud menuliskan dalam kitab Mazmur tentang kuasa ucapan syukur ini di saat ia mengalami pergumulan berat dalam hidupnya bersama-sama orang yang bermasalah dalam hidupnya. Artinya ketika pemimpin bersyukur, kepala rumah tangga bersyukur, istrimu, anak-anakmu pun akan mengalami pemulihan. Seperti minyak di kepala Harun, kejangkau dan jubahnya turun. Artinya kalau kepalanya bersyukur, kalau rumah tangganya bersyukur, istrinya akan bersyukur, anak-anaknya akan bersyukur. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, bersyukurlah. Yang kesimpulan ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada satu ilustrasi. Suatu hari seseorang diperlihatkan Tuhan dalam satu kesibukan di sorga. Dan seseorang ini bertanya kepada para malaikat karena begitu banyaknya kesibukan. Malaikat, di ruangan ini apa yang terjadi? Kenapa begitu sibuk seperti mondar-mandir? Kemudian malaikat menjawab, halo, kami sedang menyortir doa-doa. Oh ya? Orang berdoa kami sortir. Terus kenapa kebanyakan orang sibuk di sini? Kenapa begitu banyak malaikat sibuk? Oh iya, setelah kami sortir, bagian kami menyiapkan mukjizat bagi orang-orang yang bersyukur. Bagian kami menyiapkan mukjizat bagi orang-orang bersyukur. Sibuk kan? Kemudian ada satu ruangan. Ruangannya sepi. Ruangannya satu malaikat. Kemudian dia tanya, malaikat,
Kenapa ruangan sepi? Oh iya, saya sedang menanti. Ternyata hanya satu yang bersyukur, yang lainnya komplain, sehingga kami tidak banyak kegiatan. Hanya orang bersyukurlah yang kami jawab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui ilustrasi ini saya mau katakan, ucapan syukur menggerakkan malaikat. Kalau saudara mengucap syukur senantiasa, sehari-hari, selalu bersyukur, maka malaikatmu akan menyiapkan mukjizat kepada keluargamu. Bersyukurlah, berterima kasihlah. Mau lihat Tuhan Yesus, mau lihat Tuhan Yesus, mau lihat. Saya dengar satu mantan dukun, dia bilang gini, orang yang bersyukur pada Tuhannya tidak bisa disantet. Sekali lagi, orang yang bersyukur kepada Tuhannya tidak bisa disantet. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Doa saya, tidak ada satu jemaat pun GPD Samuel yang bisa santet karena bersyukur, mulutnya bersyukur. Tapi orang yang suka mengeluh, yang suka keluh kesah, paling gampang santet, paling gampang diguna-guna. Ya, satu kata ajaib yang jika kamu katakan terus menerus setiap hari, maka hidupmu akan berubah, berkatmu akan bertambah, dan kamu akan lebih bahagia. Satu kata itu yang bisa mengubah segalanya. Satu kata ajaib itu adalah terima kasih. Hari ini kembali saya mengundang seluruh jemaat Tuhan, mari kita latih, mari kita belajar bersyukur dengan menaruh perhatian kepada ucapan kita, hati kita. Latih dirimu untuk berterima kasih. Latih dirimu setiap fajar, setiap pagi untuk bersyukur. Bersyukur. Doa saya mulai hari ini, semua jemaat, anak muda, anak sekolah minggu, para pria, para ibu-ibu, seluruh ibu rumah tangga, ambil keputusan untuk bersyukur. Ambil keputusan untuk berterima kasih. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada sesama. Lihat, hidupmu, hidupku akan berubah lebih baik. Bahkan tahun ini 2021, doa saya, semua kita akan mengalami perubahan hidup, semakin diberkati. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, kami sudah mendengarkan firman Allah. Kuasa ucapan syukur hari ini, beri kepada kami kemampuan untuk berterima kasih kepadamu. Mari angkat tangan ke surga. Mari kita belajar berterima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Terus bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Saya kasih waktu 1 menit untuk bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lihat hamba-hambamu, lihat jemaatmu yang bersyukur, berterima kasih. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa ucapan syukur mengubah hidup kami. Kuasa ucapan syukur mengubah keluarga kami. Kuasa ucapan syukur mengubah ekonomi kami. Kuasa ucapan syukur mengubah putra-putri kami. Tuhan, hamba percaya mulai detik ini budaya ucapan syukur kami akan lakukan. Kami akan tindaki, kami akan ucapkan terima kasih senantiasa. Terima kasih kepada Engkau, terima kasih kepada gereja, terima kasih untuk Ibu Pendeta, terima kasih untuk pengerja, terima kasih untuk jemaat, terima kasih untuk segala-galanya. Hari ini kami menerima, kami siap menerima berkat, kami siap menerima rezeki, kami siap menerima kelimpahan, pelipat gandaan atas kami. Aku berdoa dan percaya 2021 seluruh jemaat GPD Samuel tanpa terkecuali yang setia, Tuhan lipat gandakan 50% lebih besar dibanding dari 2020. Ini terjadi, kami terima berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Saya selalu berdoa untuk Anda. Amin. Amin.